Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah data science Ibu Gina Insani SSTM.com, dan izinkan untuk memperkenalkan saya Ranti Idriani sebagai moderator yang akan memandu presentasi tugas data science kelompok 3 yang berjudul Etika dan Privasi Data Outcome yang Undesirable, Unsafe, and Poor Quality. Pertama yang akan dijelaskan oleh Aksa, silahkan. Outcomes yang undesirable, unsafe, dan poor quality dalam sistem transportasi publik. Deskripsi kasus, sebuah perusahaan transportasi publik memperkenalkan sistem tiket otomatis baru. Namun setelah peluncuran, sistem mengalami berbagai masalah termasuk kegagalan pembayaran, penumpang yang terjebak di dalam stasiun, dan kesalahan penagihan yang menyebabkan pelanggan membayar lebih dari tarif yang seharusnya. Dan yang kedua yang akan dijelaskan oleh Nadila. Undesirable outcomes atau hasil yang tidak diinginkan. Contoh kasus, penumpang merasa frustasi karena sering mengalami kesalahan pembayaran, menyebabkan kepercayaan terhadap sistem menurun. Pelanggaran etika, tidak memberikan layanan yang andal dan transparan kepada pelanggan. Penyebab implementasi sistem tanpa pengujian yang memadai, tekanan untuk segera meluncurkan sistem baru. Lalu unsafe outcome atau hasil yang tidak aman. Contoh kasus, beberapa penumpang terjebak di dalam stasiun karena gerbang otomatis tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan risiko keselamatan. Pelanggaran etika membahayakan keselamatan penumpang dengan tidak memastikan sistem berfungsi dengan baik sebelum digunakan. Penyebab pengawasan teknis yang tidak memadai, kurangnya prosedur darurat yang efektif. Lalu poor quality outcome atau hasil kualitas buruk. Contoh kasus, sistem tiket sering mengalami gangguan, menyebabkan antrian panjang dan keterlambatan dalam perjalanan penumpang. Pelanggaran etika tidak memenuhi harapan pelanggan terhadap kualitas layanan. Penyebab kualitas perangkat lunak dan perangkat keras yang rendah, kurangnya pemeliharaan dan pembaruan sistem. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Shirley, silakan untuk dipresentasikan. Outcomes yang undesirable, unsafe, dan poor quality dalam sistem transportasi publik. Maka yang bisa terjadi? Kemungkinan yang pertama yaitu kurangnya uji coba. Sistem baru diluncurkan tanpa uji coba yang cukup dalam kondisi dunia nyata. Yang kedua, tekanan waktu, tekanan untuk meluncurkan sistem dalam jangka waktu tertentu tanpa mempertimbangkan kesiapan teknis. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya untuk memastikan sistem berfungsi dengan optimal sebelum diluncurkan. Dan untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama, melakukan pengujian menyeluruh. Mengadakan pengujian menyeluruh sebelum peluncuran untuk memastikan sistem bekerja dengan baik dalam berbagai skenario. Yang kedua, sistem cadangan. Menyediakan sistem cadangan manual untuk situasi darurat agar penumpang tetap bisa keluar atau masuk stasiun jika terjadi kegagalan sistem. Untuk yang ketiga, pemantauan real time. Menempatkan sistem pemantauan real time untuk mendeteksi dan menangani masalah teknis segera setelah muncul. Lalu cara mengatasinya selanjutnya yaitu yang pertama, melakukan pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada staf tentang cara menangani situasi darurat dan memberikan bantuan kepada penumpang. Untuk yang kedua, audit keamanan dan kualitas. Melakukan audit rutin terhadap sistem untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Terakhir ada Di sini saya akan menjelaskan tentang outcomes yang undesirable, unsafe, dan poor quality dalam sistem transportasi publik. Di mana dalam kasus outcomes yang undesirable, unsafe, dan poor quality dalam sistem transportasi publik, ada beberapa undang-undang yang mungkin dilanggar terkait dengan keselamatan, hak konsumen, dan standar kualitas layanan.
termasuk yang pertama pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal yang dilanggarnya yaitu pasal 4 yang berbunyi hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumsi barang dan atau jasa. Kemudian pada pasal 7 yang berbunyi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jelas serta bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang dipasarkan. Pelanggarannya yaitu dengan memberikan layanan tiket otomatis yang sering gagal dan menimbulkan kesalahan pembayaran. Perusahaan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman dan nyaman serta tidak memberikan informasi yang akurat tentang potensi resiko sistem. Kemudian yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, pasal yang dilanggar yaitu pasal 28 ayat 1, yaitu larangan menyebarkan informasi elektronik yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Pelanggarannya yaitu jika sistem tiket otomatis menyebabkan penagihan yang salah atau menyesatkan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran mengingat konsumen dirugikan secara finansial dan tidak mendapatkan informasi yang benar. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal yang dilanggar yaitu pasal 95 yang berbunyi tentang kewajiban penyelenggara angkutan umum untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kemudian pada pasal 105 itu setiap penyelenggara wajib mematuhi ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan. Pelanggarannya yaitu jika penumpang terjebak di dalam stasiun karena kegagalan sistem tiket otomatis, hal ini melanggar kewajiban penyelenggara untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang outcomes yang undesirable, unsafe, dan poor quality dalam sistem transportasi publik tentang undang-undang yang dilanggarnya. Kesimpulan dari presentasi kami itu adalah kasus outcome yang undesirable, tidak diinginkan, unsafe atau tidak aman, dan pure quality berkualitas buruk dalam sistem transportasi publik menunjukkan bahwa kegagalan dalam memberikan layanan yang andal, aman, dan kualitas dapat berdampak serius pada kepercayaan dan keselamatan konsumen. Selain itu, kegagalan ini juga melanggar sebagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, keselamatan publik, dan standar kualitas layanan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.